Selamat pagi Bapak Ibu penguji UKIN. Perkenalkan saya Sri Puji Lestari Napitu, peserta PPG tahap 1 2025 LPTK Universitas Pasundan dengan NIM 245072380, bidang studi ekonomi. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran. Selamat pagi, Ananda semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, syukurlah kalau baik. Untuk pembelajaran hari ini, coba kita cek apakah semua sudah nyaman, apakah ada sampahnya di sekeliling. Silahkan dicek dulu. Sudah, oke. Kalau begitu, sebelum kita belajar, ya, untuk melancarkan proses pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Rabil. Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Selamat pagi. Oke, Ibu absen kehadirannya dulu ya. Alif Al-Qadri. Asma Yudarni. Azifa Asura. Chelsea Agista. Echa Salsabila. Hikmah Maizela. Intan Alfi. Jendri Zulfian. Keisha Mayanda. Kiranti Fitria. M. Rafael. Muhammad David. Nova Kasih. Nur Aziza. Rabil Firly. Retno Eka. Septia Anggraini. Teddy Fedrian. Fiorin Permatasari. Wiwil Gusina. Oke, berarti hadir semua ya? Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, silahkan dirijen kepada Nur Azizah di depan.
Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baiklah. Sekarang kita belajar pelajaran ekonomi. Ekonomi ini tentunya bukan hal yang baru lagi ya, yang Ananda pelajari. Dulu di SMP sudah belajar kan? Ya, untuk di SMK ini kita ada juga untuk belajar ekonomi. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran, ada kata-kata motivasi dari Ibu. Tidak ada keputusan yang kecil, karena semua pilihan yang kalian ambil hari ini menentukan masa depan kalian nanti. Jadi, belajarlah bijak dari sekarang. Ya, jadi dari sekarang kita harus bijak dalam menentukan waktu pilihan kita. Kita memilih untuk belajar. Ya. Karena ini untuk menentukan masa depan Ananda semuanya. Oke. Ibu punya pertanyaan romantik. Pernahkah kalian merasa bingung memilih antara membeli pulsa, jajan, atau menabung dari uang saku yang terbatas? Pernah? Karena apa keterbatasan tersebut? Karena uang jajan yang terbatas, jadi kita harus memilih ya. Jadi kita harus memilih. Kalau dipilih beli pulsa atau jajan atau menabung, kalian pilih yang mana? Jajan ya. Itu pilihan kalian sekarang ya, oke. Jadi untuk itu kita perlu mempelajari ekonomi ya, ilmu ekonomi. Karena ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya hal seperti ini. Ya. Kalau kalian jawab tadi pilihan adalah jajan, kira-kira itu pilihan yang bijak atau tidak? Tahu ya, bijak tapi memilihnya tetap jajan. Oke. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menganalisis pengertian ilmu ekonomi serta ruang lingkupnya dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh penerapannya. Ya. Yang kedua, mengkategorikan kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan tingkat kepentingan yang tepat. Yang ketiga, merancang solusi untuk mengatasi dampak kelangkaan sumber daya terhadap pemenuhan kebutuhan melalui contoh kasus. Oke. Jadi kira-kira inilah manfaat yang akan kita dapatkan ketika mempelajari ekonomi ini. Yaitu yang pertama, peserta didik atau Ananda mengatur kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jadi mampu mengatur kebutuhan dan keinginan dalam hidup sehari-hari. Ya, seperti contoh tadi beli pulsa, jajan, menabung, tapi lebih memilih jajan. Apakah itu kebutuhan atau keinginan atau bagaimana? Jadi itu manfaatnya. Kemudian mampu menyusun prioritas mana yang lebih penting untuk dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian mengenal dampak kelangkaan dan cara mencari solusi untuk mengatasinya. Kemudian lebih bijak menggunakan sumber daya supaya tidak boros atau mubazir. Ya, ini manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita belajar ekonomi. Ya. Kira ini akan kita pelajari hari ini. Ilmu ekonomi ada kebutuhan, ada keinginan, kelangkaan, kemudian pilihan dan biaya peluang. Kebutuhan itu ada primer, sekunder, tersier. Keinginan itu adalah gaya hidup, ya. Kemudian kelangkaan itu adalah sumber daya yang terbatas. Oke, sebelum kita lanjut, di sini kan ada kebutuhan dan keinginan. Ya, kita ada Ibu kasih pertanyaan atau mungkin sejenis ice breaking ya. Cuma ice breakingnya ini lebih ke berhubungan dengan ekonomi. Ya, kalau ice breakingnya yang lain nanti akan ada lagi. Ibu bagi ini per orang, ada post-it.
silahkan tuliskan 2 kebutuhan dan 2 keinginan. Ya. Silahkan dibagi. Tolong. Oke, cepat saja ya, tidak terlalu lama memikirkannya. Oke, 2 kebutuhan dan 2 keinginan. Yang sudah silakan tempel di depan. Ya tulis saja, nggak ada yang salah atau apa di sini ya. Nggak, langsung ditempel di depan. Silahkan. Nggak usah tulis nama. Kita akan bacakan kebutuhan dan keinginan. Ya, yang sudah silahkan tempel di depan ya. Ya, tempel di papan. Ya. Baiklah, biar nempel. Jangan salah nempelnya ya. Ini yang lengketnya di sini. Ya. Oke, sudah. Oke, ini kebutuhan dan keinginan yang Anda tulis. Ya, jadi ini kebutuhan dan keinginan kalian ya. Yuk baca, ada kebutuhannya makan minum, uang yang banyak, keinginannya hidup bergelimang harta. Kemudian sukses dengan cita-cita menjadi CEO. Ya, kalau jadi CEO harus rajin belajar ya, nggak ada hanya keinginan aja. Kebutuhan makan dan minum. Kemudian kebutuhan banyak uang. Keinginan ingin sukses, ingin bahagiain orang tua. Luar biasa. Kebutuhan makan, tidur. Kemudian keinginannya punya mobil, punya motor. Kebutuhannya nasi. Dia suka makan ya, nasi, rumah. Keinginan HP, mobil. Kebutuhan makan dan minum, kemudian pendidikan. Keinginannya mengikuti tren. Wah, tren apa nih ya? Selalu beli baju. Kebutuhan makan minum, keinginan mempunyai bisnis sendiri, mempunyai
rumah sendiri. Ya, tepuk tangan untuk yang semuanya ya. Ini nggak ada salah atau benar. Ibu memberikan pertanyaan ini sebelum kita mempelajari materi, jadi nggak masalah ya. Kemudian Ibu minta kalian semua berdiri. Ya, kita melakukan ice breaking ya. Ibu lihat masih agak masih agak tegang. Ice breakingnya adalah ini dilakukan oleh 2 orang. 2 orang. Ayo cari pasangannya. 2-2. Permainannya itu adalah mendekat, menjauh, tangkap ya. Mendekat, menjauh, tangkap. Jadi nanti yang diam ya, tangannya yang diam seperti ini. Ketika tangkap dia harus menghindar ya. Menghindar ya. Ya nggak apa-apa, pindah aja apa. Oke. Sudah ditentukan siapa yang diam, siapa yang bergerak? Sudah? Oke. Oke, kita mulai ya. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oke, sekali lagi masih dengan orang yang sama ya. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Kena tangkap semua ya? Kena tangkap semua? Oke, sekarang gantian. Sekarang gantian. Oke, mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oke, sekali lagi. Mendekat. Menjauh. Belum. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, kita masuk ke materi kita ya. Apa itu ilmu ekonomi? Ya. Seperti bilang tadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang dekat dengan kita, kehidupan sehari-hari. Jadi ekonomi ini tidak harus dipelajari oleh pengusaha ya atau wira swasta gitu. Jadi kita pun perlu untuk belajar ekonomi, ya, ilmu ekonomi. Oke, jadi ini dia. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ya. Ekonomi tidak hanya mengenai uang, tetapi juga bagaimana mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam berbagai aspek kehidupan. Tadi apa yang tidak terbatas? Kebutuhan yang tidak terbatas. Yang terbatas itu apa? Sumber dayanya yang terbatas. Ya. Jadi ekonomi ini tidak hanya mengenai uang. Ya, kalau kita belajar dalam pikiran kita mungkin ekonomi berarti uang gitu ya. Yang dipelajari oleh pengusaha, gimana supaya dia usahanya lancar, sukses gitu ya. Tapi juga mengenai bagaimana kita mengambil keputusan. Ya, bagaimana kita mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian ini contohnya. Mengatur uang saku supaya cukup, memilih antara menabung dan membeli barang. Kalau kita anak sekolah, mungkin uang sakunya kurang atau cukup atau berlebih? Ya, cukup. Ada yang kurang uang sakunya? Kadang kurang ya. Jadi kalau kurang tuh gimana caranya supaya kebutuhan kita itu terpenuhi? Ya terutama kebutuhan. Ya, kalau lapar makan itu kebutuhan atau keinginan? Ya, jangan sampai lapar yang ditahan-tahan ya. Ya, itu kebutuhan ya. Oke, ruang lingkup ekonomi. Ya, ada namanya ekonomi mikro,
Ekonomi mikro ini adalah mempelajari perilaku individu atau orang, rumah tangga atau perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Ya. Jadi ekonomi mikro ini adalah ekonomi dalam ruang lingkup kecil. Misalnya nih, seorang siswa menabung uang jajannya untuk membeli sepatu baru. Jadi lingkupnya kecil. Jadi kita bisa mengalami sendiri. Kemudian misalnya sebuah warung memutuskan menaikkan harga nasi goreng karena harga bahan bakunya naik. Jadi ini adalah contoh perilaku ekonomi mikro. Jadi yang kecil, yang dekat dengan kita, contohnya siswa tadi ya. Ada yang pernah menabung untuk beli sepatu baru? Dari uang jajan sendiri ya? Enggak minta dari orang tua? Itu bagus ya. Berarti sudah mulai menerapkan ilmu ekonomi. Kemudian ada ekonomi makro. Kalau ekonomi makro ini adalah ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan kegiatan ekonomi secara luas. Misalnya pada tingkat nasional atau internasional. Contohnya adalah pemerintah membuat kebijakan untuk mengendalikan inflasi, kemudian negara menetapkan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Ini adalah ekonomi makro. Yang kita pelajari sekarang adalah ekonomi mikro karena berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tadi ada kebutuhan dan keinginan ya. Tadi Ibu sudah memberikan ya pertanyaan mengenai apa sih kebutuhan dan keinginan Ananda. Ya, seperti jawabannya tadi yang sudah Ibu kita bacakan. Kebutuhan itu apa? Ya, kebutuhan itu mutlak untuk hidup kita perlukan. Ya, jangan seperti tadi tahan lapar katanya kan. Jangan sampai laparnya ditahan, harus makan karena itu adalah kebutuhan pokok, ya kan? Makan, pakaian. Kemudian ada namanya keinginan. Ini hanya untuk kenyamanan atau gaya hidup. Ya, contohnya pengen handphone yang mahal. Ya. Apa handphone yang mahal? iPhone. Ya, contohnya iPhone ya gitu ya. Ya, karena banyak ya ada beberapa orang gitu ya. Kehidupannya masih dibilang pas-pasan gitu ya. Kan kalau kita butuh handphone itu kan nggak banyak pilihan ini ya, pilihan merek dan harga gitu kan. Tidak harus harga yang mahal, nggak harus ngikutin gaya hidup. Ya, kecuali kita mungkin udah kerja, penghasilan kita besar gitu ya, untuk kebutuhan bisnis, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih pelajar, ya apa adanya aja gitu, nggak perlu gengsi. Ada yang gengsi di sini? Tidak. Ya, contohnya tadi ya, makan, minum, kemudian keinginan tuh seragam sepatu branded misalnya. Ya, kita nggak harus branded. Oke, jenis kebutuhan itu ada berdasarkan kepentingannya, ada primer, sekunder, tersier. Ya, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu biasanya ada 3. Apa aja kebutuhan pokok? Sandang, pangan, papan. Oke, jadi kebutuhan pokok itu adalah primer tuh makanan, pakaian, rumah. Ya, itu adalah kebutuhan primer. Kemudian kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang kita butuhkan setelah kebutuhan primer ini. Kira-kira apa? Sekarang sepeda motor kebutuhan sekunder atau tersier? Ya, jadi semua orang sudah butuh sepeda motor, itu bukan barang. Kalau dulu mungkin dia barang tersier ya, barang mewah. Tapi sekarang udah menjadi barang sekunder. Ya. Tersier ini adalah barang-barang mewah. Ya, misalnya mobil mewah gitu ya. Padahal kalau misalnya kita punya kebutuhan mobil, ya mungkin mobilnya itu mobil yang dengan harga yang standar ya, yang biasa gitu ya.
Tapi kalau terus itu ya mobil sport gitu ya. Misalnya kita mau beli kulkas tapi yang 2 pintu, yang besar gitu kan, itu adalah kebutuhan tersier. Kemudian berdasarkan waktunya, ada sekarang dan masa depan. Jadi ada yang harus kita penuhi sekarang, ada yang di masa depan nanti bisa gitu. Kemudian sifatnya ada jasmani dan rohani ya. Kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan tubuh kita ya. Kalau rohani jiwa kita ya, seperti healing. Ya bisa juga ya, healing gitu ya, jalan-jalan ya. Kan healing nggak harus mahal kan? Ya. Kemudian ada yang namanya kelangkaan. Ya. Kelangkaan itu terjadi karena ya, keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Tadi dikatakan bahwa kebutuhan tidak terbatas, tapi sumber dayanya terbatas atau alat pemenuhan kebutuhannya terbatas. Contohnya keterbatasan sumber daya alam, modal, tenaga kerja. Ya. Contohnya ini ya, air bersih sulit di musim kemarau. Ini ada kelangkaan gitu ya. Kemudian tenaga kerja yang terampil itu kurang. Misalnya di daerah mau adakan pembangunan, tenaga kerja terampilnya kurang, akhirnya terkadang didatangkan dari kota atau daerah luar ya. Kemudian dampak kelangkaan. Apa dampaknya? Ya, kita harus memilih dan menentukan prioritas. Ya, kemudian ada namanya timbul biaya peluang atau opportunity cost. Ya. Memilih satu berarti mengorbankan yang lain. Contohnya membeli buku berarti tidak bisa membeli jajan. Jadi ini adalah namanya biaya peluang. Jadi kita harus mampu memilih dan menentukan prioritas kita. Apakah beli buku atau jajan? Kalau Ananda dikasih pilihan itu apa yang dipilih? Ada yang buku, ada yang jajan. Oke, materi yang Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan, yang sudah dijelaskan? Ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan contoh kasus ya, atau studi kasus yang bisa Ananda dengarkan. Sebentar.
Oke, apakah kedengaran? Jelas ya? Oke. Ini ada contoh studi kasus ya. Kalau kita dengarkan tadi, apakah asing untuk Ananda? Tidak ya. Karena kita mungkin seringkali mengalami seperti yang dialami oleh Bayu. Oke. Oke, Ibu akan memberikan tugas ya. Tugas sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan ya. Di sini ada namanya lembar kerja persadidik ya. Ibu akan bagikan satu persatu. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di LKPD ini secara berkelompok. Ya. Kemudian nanti setelah selesai, Ananda akan mempresentasikan ke depan, diwakili oleh kelompoknya. Ya, silakan ditunjuk nanti siapa yang akan maju ke depan. Kemudian nanti ketika kelompok mempresentasikan, kelompok lain mendengarkan kemudian menanggapi. Ya, boleh berupa tanggapan atau memberikan pertanyaan. Ya. Oke, Ibu berikan ininya. Lembar kerjanya. Silahkan didiskusikan. Oke, sebelum mulai mengerjakan, apakah ada pertanyaan untuk tugas ini? Sudah mengerti? Yang dipresentasikan tugas kelompok, tapi yang maju presentasi ke depan itu satu orang atau mewakili kelompoknya. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Sudah mengerti ya? Sudah. Ibu berikan waktu ya. Kira-kira 20 menit. Nanti kalau lebih cepat selesainya silahkan disampaikan. Oke, silahkan dibaca. Ya. Wiwil, kamu sakit, Wiwil? Enggak. Silahkan dibaca dan didiskusikan terlebih dahulu ya. Jika butuh materinya, ini Ibu bagikan scan QR-nya ya. Untuk materi atau butuh materi untuk membantu menjawab pertanyaannya.
Ini materi yang kita pelajari hari ini. Teddy, itu yang benar. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya, silakan berdiskusi ya.
Ya. Iya. Ya, kita kan membahas di kasus tadi, jadi kelangkaannya itu terjadi di situ.
Bagus sudahnya tadi. Nah, nomor apa? Udah siap? Udah. Udah. Nama kelompoknya salah, Bu. Ya, tapi salah. Udah. Mana? Oke, kita tunggu teman yang lain ya. Udah selesai? Udah. Katanya Septian. Sesuai keyakinan masing-masing. Oke, 2 kelompok sudah selesai. Kita tunggu 2 kelompok lagi. Kelompok 2 sudah? Oke. Berarti kita sedang menunggu kelompok 1 ya.
Kelompok 1 5 menit lagi ya, kita kumpulkan. Oke, sudah ya. Kita akan presentasikan ke depan. Kelompok mana yang mau tampil ke depan duluan? Kelompok berapa? Dari kelompok yang selesai duluan, Bu. Oke. Dari kelompok yang selesai duluan aja ya. Silakan tampil ke depan. Perwakilan dari kelompok 3. Ya, silakan Rabil. Mana tengah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok tengah hijau. Silakan. Iya. Nggak, dari soalnya aja. Pertanyaannya. Identifikasilah kebutuhan dan keinginan bayi berdasarkan cerita di atas. Alat tulis 25.000, paket internet belajar 20.000, kopi favorit 18.000, up game 10.000, uang Bayu 50.000. Jika kalian menjadi Bayu, bagaimana kalian mengatur pengeluaran? Buatlah keputusan dan alasannya. Jawabannya, dengan mengutamakan membeli alat tulis 25.000 dan paket belajar 20.000. Jika ingin kopi dan top up, harus menabung terlebih dahulu atau berbelanja. Soal ketiga, apa bentuk kelangkaan yang terjadi dalam cerita tersebut? Jelaskan. Uang Bayu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam bersamaan. 4. Apa dampak kelangkaan tersebut terhadap keputusan yang diambil Bayu? Jawab. Bayu tidak dapat memenuhi kebutuhan keinginannya sekarang karena Bayu lebih memilih memenuhi kebutuhannya untuk membeli alat tulis dan paket internet belajar. 5. Apa pelajaran ini yang bisa kalian ambil dari kasus ini? Pelajarannya, kita dapat lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, menabung dan berusaha bekerja untuk dapat memenuhi keinginan. Sekian dari kelompok tengah hijau. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan ditanyakan yang mau bertanya. Bagi yang mau bertanya. Adakah yang mau ingin ditanya? Yang mau bertanya atau menanggapi harus ada ya. Apakah ada dari kelompok yang lain? Ya, silakan bertanya atau menanggapi. Silakan dari kelompok lain. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, silakan ditanggapi atau bertanya. Tapi dari kelompok 3 nasi ingin bertanya, kan jawabannya nomor 2 dari Kelompok 3. kita harus bekerja kan? Ada kan jawabannya itu nah kita tuh kan si Bayu itu anak sebagai pelajar, jadi dia tuh mungkin pulangnya jam 4 kan, jadi apa yang di pekerjaan yang bisa si Bayu itu lakukan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Bekerja sampingan untuk pekerjaan sampingan baik dengan cara Boleh. Ya, anggota kelompok boleh membantu. Ini kan satu tim ya. Oke, Rabil udah mau menjawab? Ya, teman kelompoknya mau menjawab, silakan. Berdiri aja di tempat. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membantu Rabil menjawab pertanyaan dari Anita. Pekerjaan yang bisa diambil Bayu kayak berjualan gorengan, terus membantu orang tua. Ya, terima kasih. pada kelompok 2 Pak. Oke, bagaimana udah kelompok 2? Oke. Silakan ditutup. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus nanti ya. Ya. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ya, silakan perwakilan kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Ya, cepat. Ya, waktu kita terbatas ya. Silakan. Dikuatkan suaranya ya, Septia. Keinginan Bayu ada ekspor.
kedua, jika kalian menjadi bayu, bagaimana kalian mengatur kelembaran karena keputusan yang alasannya? Jawabannya, jika saya menjadi bayu, saya lebih memilih memenuhi kebutuhan seperti alat tulis dan paket internet. Untuk masalah kopi, saya rasa bisa membawanya dari rumah. Sedangkan untuk job update bisa minggu depan atau jika mau saya bekerja keluar tambahan. 3. Apa bentuk kelangkaan yang terjadi dalam cerita tersebut? Jelaskan. Jawabannya, karena kebutuhan bayi yang banyak serta keinginannya, sedangkan jumlah uang yang dimiliki bayi sangat terbatas. Ditambah orang tua bayi tidak bisa menambah moneternya, dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang meningkat. 4. Apa dampak kelangkaan tersebut terhadap keputusan yang diambil bayi? Jawabannya, dampak kelangkaan yaitu bayi bimbang antara memberi kebutuhan untuk belajar atau keinginan untuk gaya hidup dan kemauannya. 5. Apa pelajaran ekonomi yang bisa kalian ambil dari kasus ini? Jawabannya, jika dalam ekonomi mikro kita dianjurkan memberi kebutuhan lalu memenuhi keinginan. Tuliskan satu hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang ilmu ekonomi dan bagaimana itu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, hal yang baru saya pelajari adalah lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Misalnya saya lebih memilih membeli buku, tapi saya tidak bisa jajan. Apakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, silahkan memberikan tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain. Ada, silahkan. Ya, ada Retno. Silahkan. Memberikan tanggapan boleh, pertanyaan boleh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Jika bayi lebih memilih untuk top up sama untuk membeli kopi, apa yang akan terjadi? Silahkan dijawab. Teman kelompoknya kalau ingin membantu silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika bayi lebih memilih mementingkan keinginannya, tentu saja kebutuhannya dapat tertunda. Ditambah lagi alat tulis adalah suatu hal yang paling penting bagi seorang pelajar. Nah, dari situ saya merasa tidak ada siswa yang lebih mementingkan keinginannya yang hanya sekedar kopi dan top up daripada alat tulis dan paket internet. Sekian, apakah ada tambahan? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan perwakilan. Ya, cepat ya, nggak berlama-lama. Kelompok 1 mau tapir, silakan kelompok 1. Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok
Dari pertanyaannya aja. Identifikasi kebutuhan dan keinginan Bayu berdasarkan cerita di atas. Jawabannya, keinginan Bayu adalah alat ingin kebutuhan alat tulis dan paket internet. Keinginannya SOP dan top up game online. 2. Jika kalian menjadi Bayu, bagaimana kalian mengatur pengeluaran buat yang keputusan dan alasannya? Jawabannya, jika saya menjadi Bayu, saya akan menahan diri untuk tidak melakukan top-up game online karena uang saku yang diberikan orang tua saya sangat terbatas. Ketiga, apa bentuk kecelakaan yang terjadi dalam cerita tersebut? Jelaskan. Jawabannya, uang jajan si Bayu yang terbatas dikarenakan orang tuanya yang tidak bisa memberikan tambahan uang karena kebutuhan rumah tangga yang meningkat. 4. Apa dampak kelangkaan yang terhadap keputusan diambil Bayu? Jawabannya, saat sumber daya terbatas, kebutuhan yang lebih penting dipenuhi dulu. 5. Apa pelajaran ekonomi yang bisa kalian ambil dari kasus ini? Jawabannya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah kita harus cerdas dalam menghemat uang dan dalam keadaan sulit dikarenakan uang saku yang tidak bisa ditambahkan oleh orang tuanya. Jadi kita sebagai anak harus bisa mengatur keuangan. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, silakan yang mau bertanya atau menanggapi. Tunggu sebentar. Tuh, setia. Ya, silakan kelompok 3. Kira-kira bagaimana Anda mengatur antara kebutuhan dan keinginan? Anda sama-sama tertentu. Oke, udah mengerti pertanyaannya? Udah dengar kan? Oke, silakan dijawab. Boleh teman satu kelompoknya. Ya, kelompok 2 ingin pertanyaan diulang lagi. Silakan diulang lagi pertanyaannya. Nanti di Oke, silahkan. Nanti untuk kelompok ini aja ya, kelompok 1 ya. Oke, silahkan dijawab. Silahkan berdiri. Dari kebutuhan terlebih dahulu dan keinginan bisa disambungkan atau bisa dimiliki dalam waktu jika ada uang yang lebih.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, lanjut kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok Black Flowers ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Identifikasi kebutuhan dan keinginan Bayu berdasarkan cerita di atas. Jawabannya adalah kebutuhan Bayu alat tulis 25.000, pakai internet 20.000, dan keinginan Bayu es kopi 18.000, target 10.000. Pertanyaan nomor 2. Jika kalian menjadi Bayu, bagaimana kalian mengatur pengeluaran pada pesanan alatnya? Yaitu dengan menghemat uang belanjanya dengan cara membawa bekal dari rumah dan uang jajannya digunakan untuk membeli alat tulis dan pakai internet. Selain itu, Bayu juga dapat mencari pekerjaan sampingan di saat libur dan menggunakan uangnya untuk membeli es kopi dan game online. Yang pertanyaan nomor 3. Apa bentuk kelangkaan yang terjadi dalam cerita tersebut? Dari cerita tersebut dapat disimpulkan kelangkaan yang terjadi adalah kelangkaan modal. Pertanyaan nomor 4. Apa dampak kelangkaan tersebut terhadap keputusan yang diambil Bayu? Bayu akan bisa memenuhi kebutuhannya, tapi Bayu tidak akan bisa memenuhi keinginannya karena kelangkaan modal yang dialami oleh Bayu. Pertanyaan nomor 5. Apa pelajaran ekonomi yang bisa kalian ambil dari kasus ini? Kita harus bisa mengatur keuangan kita agar bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan. Selain itu, kita juga harus bisa memilih atau mendahului apa yang lebih penting bagi kita. Sekian, ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Apakah ada dari kelompok 3? Kelompok lain tidak ada? Oke, kalau tidak ada, karena tadi sudah banyak pertanyaan, sudah banyak jawaban juga, silakan ditutup. Oke, saya sudahi dengan mengucapkan banyak-banyak maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah tampil. Apakah masih semangat belajar ya? Masih ya. Oke, kita mau ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Oke. Ice breakingnya adalah tepuk pagi, siang, malam ya. Kalau pagi tepuknya 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali ya. Malam tidak gitu? Oke, kita bagi siang malam. Berarti kalau malam tidak bertepuk ya. Oke. Kita contohkan dulu. Pagi, siang, malam. Masih ada yang belum konsentrasi ya. Oke, kita ulangi lagi. Pagi, siang, malam. Oke. Sekali lagi. Malam. Siang, malam. Pagi, malam. Oke, silakan duduk. Oke, kita sudah belajar tadi materi tentang ilmu ekonomi dan kita juga sudah membahas
studi kasusnya dan sudah Ananda presentasikan di depan kelas. Oke, kita akan simpulkan pelajaran hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang kebutuhan dan keinginan. Apa itu kebutuhan? Ya. Sesuatu yang mutlak kita butuhkan untuk hidup. Kalau keinginan? Kalau keinginan itu bisa untuk gaya hidup atau kenyamanan, ya. Kemudian apa tadi ilmu ekonomi? Ya, ulangi lagi Alif. Ilmu yang mempelajari tentang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi sumber dayanya terbatas. Ya. Contohnya apa sih kehidupan kebutuhan manusia itu? Ya, kebutuhan primer tuh makanan, pakaian, rumah atau tempat tinggal. Kalau kayak contoh keinginan tadi? Contoh keinginan. Ya, beli handphone mahal katanya. Apalagi? Mobil mewah, ya, itu keinginan. Apakah mobil bisa menjadi sebuah kebutuhan? Bisa ya. Kalau misalnya dia punya usaha gitu ya. Atau tapi kalau sumber daya terbatas, kita bisa memenuhi membeli mobil yang harga terjangkau. Ya. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini adalah apa kira-kira yang sudah Anda pelajari dari yang sudah dijelaskan tadi dan juga kita bahas tadi. Coba diulangi. Apa? Ilmu ekonomi. Jadi kuatkan suaranya. Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ilmu ekonomi. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Harus pandai mengatur keuangan. Apalagi? Mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Harus bisa menentukan skala prioritas ya. Tadi ada pertanyaan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan keinginan secara bersamaan. Ya, kira-kira bisa nggak kita memenuhi keinginan dan kebutuhan secara bersamaan? Bisa kalau ya, kalau sumber dayanya ada gitu ya, contohnya uang. Kalau uangnya ada, ya silahkan. Tapi kalau sumber dayanya terbatas, tentunya kita harus memilih yang lebih prioritas atau mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Oke. Jadi itu ya. Ilmu ekonomi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh kasus tadi ya, dia juga seorang pelajar kan? Seorang pelajar yang bagaimana tadi ceritanya? Uangnya terbatas, tetapi ya kebutuhan dan atau keinginannya banyak gitu ya. Sementara uangnya terbatas. Oke, ya terima kasih ya buat hari ini, di mana Ananda sudah
belajar dengan baik, dengan semangat mengerjakan tugas-tugasnya ya. Semoga pembelajarannya semakin ditingkatkan ya. Jadi ini untuk materi hari ini Ibu sudah sampai di sini. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang Ekonomi makro. permintaan dan penawaran. Pasti udah pernah dengar juga kan? Sudah pernah mendengar. Oke. Untuk melihat pemahaman Ananda ya. Untuk melihat pemahaman Ananda sejauh mana Ibu memberikan kuis ya. Silahkan dikerjakan. Oke, silakan dibuka HP-nya. Atau bisa dilihat di sini. Oke, sudah bisa? Oke, silakan.
Udah? Oke. Sudah? Sudah. Oke. Ada yang belum? Oke, udah ya. Oke, kalau sudah, Ibu semua, kita semuanya berdiri ya. Kita mau menyanyikan sebuah lagu daerah dari Minangkabau, yaitu Kampung Nan Jawa di Mato. Hafal semua lagunya kan? Hafal semua lagunya? Oke. Semuanya berdiri? Oke. Kampung Nan Jawa di Mato, Gunung Sansai bakuliling. Yo kawan, kawan lamo, sangke basul yang sulit. Andu dua nyonan elo, nan suko bagotong royong. Sakit sana samo diraso, den takana jo kampung, takana jo kampung, Indu ayah ada sadoyo, raso imba den pulang, den takana jo kampung. Oke, silakan duduk. Ya, tepuk tangan tuan Anda semuanya. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu atau bersyukur terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Di tempat duduk siap, bersyukur mulai. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini atas kerjasamanya. Terima kasih. Sekian ya.